Awal langkah yang paling utama, marilah kita senantiasa dalam keadaan memuja dan memuji Allah. Senantiasa dalam keadaan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat kasih sayang Allah dan pilihan Allah kepada kita. Ibu bapa yang dimuliakan Allah, bahwa Allah beri pemahaman kepada getanya bu, Allah beri pemahaman kepada getanya bapa, nyo semata-mata pilihan Allah. Padahal rame masyarakat ino di kampung mulianya, tapi hana mandum-mandum urang yang sempat menghantarkan anak bak tempat tahfidz leganya rupa. Maka Allah ne pilih, sebagaimana Allah berkata dalam Al-Quran, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Taala memberikan rahmat, memberikan hidayah kepada orang yang dikhususkan Allah saja. Maka ketahuilah, wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah rencana iradah kebaikan kepada orang itu, maka orang itu akan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya agama. Maka kita senantiasa berada di dalam keadaan bersyukur kepada Allah di atas rahmat dan hidayah Allah kepada kita. Selanjutnya rahmat beriring sejahtera, sama-sama kita doakan kiranya sampai kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabatnya sekalian. Ta'zim wa takrim kepada ulama-ulama Allah, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Pula ulama-ulama yang mu'tabar. Ta'zim wa takrim kepada ulama-ulama kita, ayahanda rohani kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, alim ulama kita. Kemudian ta'zim dan penghormatan selanjutnya kepada Bapak Pembina tahfidz yang mulia ini, kemudian kepada Ustadz Romi, beliau merupakan pimpinan tahfidz, kemudian selanjutnya kepada Bapak Gesi, Bapak Kepala Desa, selanjutnya kepada Bapak Imam Masjid Getanyo bersama Tunku Imum dalam kampung Getanyo, selanjutnya kepada Ketua Panitia beserta gerakan-gerakannya, selanjutnya kepada seluruh ustadz-ustadz atau ustazah yang senantiasa sabar dan ikhlas mengajarkan anak-anak kita kalamullah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya penghormatan saya yang terakhir kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Guna dan maksud kita menghadiri acara yang berbahagia ini adalah untuk memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu, bapak, pertama nyolun tuan laki maah le bacut. Ibu-ibu, no ibu-ibu. Ibu-ibu nyuronyo acara memang acara anak-anak mit. Tapi yang dengar ceramah ke anak mit bu. Bapak, uronyo acara anak mit. Tapi anak mitnya memang mereka itu hanya mampu mendengar 15 menit saja, tidak lebih. Olehnya mbut roy, itik-itik kelereng roy. Jerorom rupiah roy, hana urusan tapuji. Memang 15 menit waktu anak mit untuk mendengar sesuatu. Memang mana anak mit. Tapi tanya ibu-ibu, tanya bapak-bapak, tanya yang kena mit, tanya bisa mendengar sampai 2 jam. Lebih banyak ka boa dicit. Maka ulun ronyo hana lembegah 2 jam pakai boa tu. Yang dengar apa yang begah pi lebih boa. Maka insya-Allah jam 11 nanti tanya ka siap, ka selesai. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, uronyo walaupun acara anak-anak tapi yang intinya kepada kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Nyoronyo yang tak hadiri dia katanya acara lagi yang rupa nyo ke sebuah wujud, sebuah bentuk bahwa kita punya perhatian kepada agama Allah.
kita sayang kepada Rasulullah. Bahkan ni orang-orang yang hebat menghafal Al-Quran. Adik-adik jawab semua. Ustaz panggil. Adik-adik. Wan jawab. Adik-adik. Semangat. Adik-adik. Sigatu. Adik-adik. Baik le pegah-pegah habar ni. Pak Wan ni pegah habar le saat. Boleh pegah habar. Ketahuilah bahawa orang yang paling tinggi derajatnya di dalam syurga nanti adalah orang yang paling banyak menghafalkan Al-Quran. Saya tadi duduk sama Ustaz Romi, saya tanya sama Ustaz, ni anak-anak ini udah hafal berapa juz? Kata Ustaz Romi, mereka ini yang paling tinggi 5 juz. Luar biasa, Bu. Coba lihat, saya aja enggak 5 juz, saya 2 juz. Juz terong sama juz pokat. Tapi anak-anak ini luar biasa. Mereka sanggup hafal 5 juz. Padahal mereka masih kecil. Coba lihat iradah Allah, pertolongan Allah kepada mereka, Bu. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, bila ada anak orang mukmin itu menghafal Al-Quran, sama dengan dia telah memiliki 2 tiket surga untuk ibu dan bapaknya. Namun bila ada anak orang mukmin, dia alim faqih dalam ilmu agama, sama dengan dia punya tiket lebih dari 10, 100 bahkan menurut kapasitas ilmunya. Maka disinilah, Bu, pentingnya anak-anak kita paham ilmu agama. Lebih-lebih lagi menghafal Al-Quran. Maka adik-adik semangat terus ya ni. Bek pri-pri. Wate jakbut, bek piu-piu. Benar apa? Sabi-sabi jakbut berjumut-jumut. Adik-adik sayang sama ibu nak? Sayang. Nak sayang sama mama? Sayang. Jawab nak, jawab. Nak sayang ke mama nak? Nak sayang ke ayah nak? So sayang ke mama dengan ke ayah? Mama. Ayah-ayah ada kajian. Wow, dia hanya sayang ke orang. Sayang juga kaniknya. Sayang kepada ibu, sayang kepada bapak. Nak kiban doa nak kepada ibu bapa. Rabbighfirli. Nah yang salah ke Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Nyan doa dalam sembahyang. Doa untuk ibu bapa. Rabbighfirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan sabi-sabi setiap selesai salat. Dah ibu bapa yang dimuliakan Allah, uronyo tanyo pegat acara memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ibu bapa, adik-adik memperingati hari lahir Nabi itu kita harus lebih semangat, Bu. Kita harus lebih bergembira dengan menyambut hari lahir Nabi kebanding memperingati atau merayakan Aidul Fitri dan Aidul Adha. Coba lihat, kita kan begitu bergembira saat masuknya hari raya. Semua orang bergembira. Yang miskin bergembira, yang kaya bergembira. Semua bergembira. Tapi kadang-kadang waktu terpegat acara maulid, hanatat gembira. Seakan-akan itu acara lokal. Seakan-akan acara itu hanya untuk mengisi ruang-ruang yang kosong saja. Seakan-akan laganya. Padahal hari raya itu adalah hari bergembiranya orang Islam dan orang mukmin. Itu saja, tidak lebih. Tetapi hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari bergembira seluruh makhluk Allah. Maka ketika Rasulullah lahir, datang malaikat membawa berita tentang kelahiran Nabi. Malaikat datang kepada makhluk yang ada di laut. Jak malaikat ke dalam laut hingga nepegat pengumuman bak engkut-engkut pada ikan-ikan besar. Nepegah ni malaikat, wahai engkut. Ya kira-kira laganya lah. Mungkin ke engkut. Mungkin. Rasulullah telah dilahirkan.
semua ikan-ikan yang ada di laut. Mereka bergembira, senang, riang, bukan main. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam telah dilahirkan oleh Allah. Semua ikan-ikan di laut bergembira, igrop-grop ungkut pau, igrop-grop lumba-lumba, igrop-grop ungkut-ungkut sabaya, grop-grop cit. Grop bangkut-ungkut karing, ipula-pula pingkui. Senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian berita kelahiran Rasulullah ini, malaikat membawa kepada burung-burung. Ubina cicim yang dalam rimba. Ketika mendengar berita bahwa Rasulullah telah dilahirkan, burung-burung berterbangan, bergembira. Mereka sangat gembira karena Rasulullah dilahir. Kan ada itu nyanyinya itu. Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa bari kullu liyabdu min ma'adi ahmadi. Atyaru tashdu bilayalil maulidi wa bari kullu liyabdu min ma'ani ahmadi wa bari kullu liyabdu min ma'ani ahmadi fi layali maulidi. Burung-burung bersukaria, bergembira mendengar kabar bahwa Rasulullah dilahir. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Kemudian berita itu dibawa oleh malaikat kepada binatang atau hewan-hewan yang ada rimba-rimba dalam binatang bergembira, senang mendengar berita lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga hewan yang tidak senang, ada juga makhluk yang tidak senang dengan lahirnya Nabi. Yang pertama anjing, yang kedua babi, yang ketiga iblis. Iblis paling tidak senang mendengar berita lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, seharusnya kita lebih semangat ketika melakukan acara peringatan Maulid ini. Lebih bergembira, lebih semangat, lebih perhatian daripada hari raya. Karena hari raya itu hanya untuk kita saja. Sedangkan hari lahirnya Nabi kepada seluruh makhluk Allah. Adik-adik, santriwan maupun santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dek, sekarang ayo kita mengenal Rasulullah agak lebih dekat, ya, supaya kita jatuh hati kepada Rasulullah. Ibu, nih sebelumnya, Rasulullah ini sangat hebat, Ibu. Sampai-sampai dalam kitab I'anatul Talibin kita ini wajib mengenal Nabi, itu wajib, Bu. Al-awwalu ma yajibu 'alal aba ta'limuhu ayil mumayyiz anna nabiyana Muhammadan bu'itsa bi Makkah. Hukum mengenal Rasulullah itu wajib, Pak. Hukum mengenal Rasulullah itu wajib. Dan mengajari anak-anak kita tentang Rasulullah, di mana Rasulullah dilahirkan, hukumnya wajib. Di mana Rasulullah berhijrah, tinggal di mana? Di Madinah. Wajib mengajari anak-anak kita tentang Rasulullah. Kemudian sampai wajib mengajari anak-anak Nabi. Li'annahum sadatul ummah. Karena mereka adalah penghulu umat manusia. Nah, maka ini biasanya kalau ibu-ibu yang ibu-ibu yang pandai, ibu-ibu yang sayang sama Nabi, dia akan mengajari anak-anaknya tentang Nabi. Adik-adik, anak-anak Nabi ada berapa orang, Nek? Coba, anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, Masya Allah, bisa mereka, Bu. Ada yang telat lagi, Zainab lagi.
Luar biasa. Ini anak-anak bisa semua. Tapi ibu-ibu mau kita tes kali enggak? Enggak usah ya. Takut nanti ketahuan ya. Ini adik-adik ini pandai dia. Luar biasa. Maka Bu, ibu-ibu yang pandai, ibu-ibu yang cerdas itu dia mengajari anaknya tentang Nabi, tentang Rasul. Karena kita tidak akan masuk surga bila tidak ada Rasulullah di dalam hati kita. Tidak akan masuk surga seorang pun di antara kalian yang fi qalbihi, di dalam hatinya tidak ada nama Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu yang pandai itu dia mengajari ada anak-anaknya yang masih kecil, kadang-kadang 4 tahun, adik, coba adik salawat kepada Nabi anak-anak itu akan berkata, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah, kemudian disuruhnya, kakak yang umur 9 tahun, coba nak salawatkan Nabi. Dia bisanya salawat bil qulub. Bisa adik-adik? Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kalau ibu-ibunya pecinta Rasulullah, dia akan mengajari anak-anaknya di rumah bersolawat kepada anak. Tapi kalau ada ibu-ibu yang bukan pecinta Rasulullah, dia mengajari anak-anaknya, dek coba nyanyi satu, dek coba nyanyi. Anak-anak itu akan bernyanyi, aku masih ting-ting, masih saja ting-ting. Siapa ajari lagu itu? Ya mamaknya. Mamaknya dengar di mana? Di HP ibunya lagi, di HP neneknya. Nenek saya kauro kapudip lagu dangdut, kapudip lagu ting-ting. Seakan-akan nenek merasa dirinya masih ting-ting. Padahal kadum-dum sering. Nah, ibu bapa yang dimuliakan Allah, adik-adik semua, kita ini wajib mencintai Nabi Muhammad. Dah, sekarang ayo kita kenal Rasulullah lebih dekat lagi. Dah, selanjutnya Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat mulia. Bahkan Nabiullah Adam tidak boleh menyentuh Bunda Hawa kecuali setelah ada syaratnya, yakni bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pada suatu ketika Allah telah menjadikan Nabiullah Adam di dalam surga, pada saat itu Nabiullah Adam tidur di halaman surga. Dia melihat sepasang burung yang sedang bercanda di atas ranting kayu. Nabiullah Adam melihat bahwa banyak binatang-binatang yang lain, mereka tumbuh, mereka hidup berpasang-pasangan. Akhirnya pada saat itu Nabiullah Adam teringat kepada dirinya, ya Allah, betapa indahnya mereka hidup dalam keadaan berpasang-pasangan, ya Allah. Alangkah indahnya si burung itu, dia punya kawan, ya Allah. Kalaulah saya mempunyai kawan, ya Allah, saya sungguh akan lebih berbahagia lagi. Akhirnya tertidur Nabiullah Adam. Tengut Nabi Adam bak taman syurga. Ban ketika katengut, saahnya Allah nujuk tulang rusuk Nabiullah Adam yang sebelah kiri dijadikannya sebagai Bunda Hawa. Hingga pada saat itu jaga Nabiullah Adam daripada tidurnya. Ban jaga Nabi Adam, ban gekalan sebelah kanan. Karena sidra perempuan yang cukup cantik jelita, rambutnya panjang, pipinya bagaikan bakpao dilayang, bibirnya merah mereka. Oh, Masya Allah, indah sekali. Tiba-tiba Nabiullah Adam ingin menyentuhnya dan bertanya, hai, kamu siapa? Kamu ini siapa?
Ditanya oleh Nabi Allah Adam, ketika Nabi Adam sentuh, datang malaikat berkata, "Mah ya Adam. Jangan Adam, stop. Ho Adam. Hatta tuaddiya mahraha. Jangan kau sentuh hai Adam sebelum engkau memberikan maharnya." Nabi Adam pada ketika itu negemat ketika negemat Nabi Adam negesentuh bak kain Bunda Hawa, saat ne sentuh terus rasa galak lah mati Nabi Adam ban negemat bacut-bacut ne puto ne dekati pelan-pelan ban karap terus rasa galak. Ni kelih malaikat, "Ho Adam, stop. Jangan kau sentuh dulu hai Adam. Hatta tuaddiya mahraha, sebelum engkau memberikannya mahar." Bertanya Nabi Allah Adam, "Wa ma mahruha ya malaikah?" Apa maharnya? "Antusalliya ala habibi Muhammad." Bahwa maharnya engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Maka pada saat itu Nabi Allah Adam bersolawat 70 kali dan 30 kali lagi menjadi hutang. Maka disinilah boleh kita menikah, maharnya setengah dulu boleh. Bahkan boleh maharnya kita menikah, saya terima nikahnya dengan maharnya setumpuk emas dan segenggam perhiasan yang mewah-mewah, dibayar kredit. Artinya boleh kita menikah tanpa melunasi mahar sepenuhnya. Jadi intinya apa? Bahwa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Allah Adam tidak boleh menyentuh Ibunda Hawa sebelum bersolawat kepada Nabi Muhammad. Padahal jauh Nabi Allah Adam dengan Nabi Muhammad 6.000 sekian tahun. Ini hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya, ayo sekarang kita mengenal bagaimana akhlak Nabi, budi pekerti Nabi. Nabi Muhammad sejak kecil dikenal dengan anak yang baik akhlaknya. Nabi waktu ubud sering main-main dengan kawan-kawan cip. Ketika kawan-kawan yang perabi kameng, Nabi Muhammad juga ikut membantu kawan-kawan main-main berlarian dengan kawan-kawannya. Tapi di antara anak-anak yang lain, yang nakal bu. Yang di antara anak-anak kecil pada saatnya boboh kurma gop ya rom. Icok bak kaya dipko dirhom boh kurma gop. Dirhom boh kaya gop. Tapi Rasulullah akan ikuti kawan-kawan yang lainnya. Nyo juga penting bagi kita nyo. Sebagaimana Rasulullah sejak kecil menjaga dirinya sangat baik, hana galak kepada perbuatan yang hana god. Tanyo juga dalam keadaan tahafai Quran, jauhi makanan-makanan yang tidak baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, di antara penyebab seput ati anak, di antara penyebab hitam ati anak, di antara penyebab benak ati anak, gara-gara ruh tabi makanan yang hana halal ke anak. Hati-hati bapak, hati-hati ibu. Bilah makanan yang god ke anak supaya terang cemerlang hati anak-anak tanyo, khususnya dalam menghafal Al-Quran. Dah selanjutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat baik akhlaknya. Pernah suatu ketika Rasulullah nejak ke masjid. Rasulullah jak sembahyang subuh. Rasulullah bahkan awai-awai nejak karena solat tahajud itu wajib kepada Rasulullah. Rasulullah jak sembahyang tahajud, setelah itu sembahyang sunat fajar, setelah itu langsung Rasulullah sembahyang sunat subuh. Waktu Rasulullah nejak dari jalan, tiba-tiba ada Yahudi yang sengaja bangun lebih awal. Dia tunggu di atas lantai 2 rumahnya. Dia ludahi Rasulullah dengan ludahnya. Ketika Rasulullah lewat bak lorong, ibadah Yahudi bunuh ludah babah. Tush. Pok. Jatuh atas kepala Nabi. Nabi Muhammad pada ketika itu nusuk surban, nesampuh ibabah bak bate, bak kaya berangkat long masjid. Ura ke singgah laganya long kejadian diludahi Rasulullah berkali-kali.
Sampai-sampai karab 2 minggu diludahi Rasulullah sampai terus menerus. Hingga pada ketika itu, na dua orang kira-kira hana dehle urang ya rudahnya. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya Abu Hurairah. Natakala ligata so laki-laki yang biasa wate malam asai ka bungo cika gebuda sampai gedang idih dia tu. Natakala ligata Abu Hurairah, na jawab beli Abu Hurairah, hana ya Rasulullah, hana lung kala ni urang agam budak-budaknya. Oh tapi na Rasulullah pernah long dengar kepegah le urangnya bahawa yang budak awalnya adalah Yahudi. Oh Yahudi ji, nyo ya Rasulullah. Manfaat jino hana de. Menurut lung dengar haba silapih ya Rasulullah, Yahudi nyan ka sakit di rumah. God. Akhirnya pulang dari masjid, Rasulullah nuwa uruma, nucok kurma, nepaso dalam bahasa tanya dalam kantong, dalam plastik. Setelah itu Rasulullah berangkat ke rumah Yahudi yang meludahi itu. Datang Rasulullah gedok pintu. Naurung di dalam. Hingga pada saatnya dibuka pintu le rumah Yahudi. Baik kalian, Muhammad agoi luar. Penapakat Muhammad jak kena rumah long, ya langkah kena bak lon. Nyatanyang le rumah Yahudi buno ngejawab di Rasulullah. Long dengar-dengar suami drone bu dalam keadaan sakit. Pu betul? Oh betul Muhammad naik pai dalam tamanglah Nabi Muhammad ku dalam. Ketika Rasulullah masuk, Rasulullah melihat si Yahudi yang meludahi Nabi itu, dia sedang terkapar, sakit dengan sakit yang parah. Nabi Muhammad pada saatnya neduh dengan Yahudinya berbicara, akhirnya Nabi memberikan semangat kepada Yahudi, kepegang, Pak, Bapak sebenarnya ini udah sembuh kok. Tengok, lihatnya wajah ron kamhi berseri-seri, ron kapulih kan Pak. Pajuh jubu ron bulele je peju babat kapulih ron, semangat pulih ron. Rupanya Rasulullah watetruk kenan gebi semangat kepada Yahudi yang sakitnya. Akhirnya Yahudinya terpikiran geroi, hai kapalo Muhammad nyo ya jak kena baklun malah ya bi semangat kelun. Padahal dia jelas-jelas melihat setiap malam saya meludahi kepala dia. Lerudah ibabah yang hinanya ada ulaji. Tetapi dijak baklun Muhammadnya luar biasa puati pakai. Akhirnya Nabi terus menerus gebi semangat kepada si Yahudi ini. Akhirnya Yahudi ini menangis dan dia berkata, Muhammad. Luar biasa akhlak kata Muhammad. Padahal lun orang yang hina kata, yang caci kata Muhammad. Lun adalah orang yang penghina, lerudah ibabah budah lun. Atuh ule kata Muhammad. Padahal Muhammad ilon na kawan-kawan lun. Yang kawannya lun bertindak kriminal, ngan kawannya lun mencuri, membunuh dan sebagainya, mengambil harta orang. Tapi Muhammad ketika lun sakit awaknya jangan kanijak kena bak lun membatangi dong hana duh ke rumah lun. Tapi kata Muhammad urang yang lun benci, urang yang lun hina, tajak bak lun sakit Muhammad. Pu hati dah pakai le kata Muhammad. Sungguh gatatat akai kata Muhammad. Sayu kata lagi Muhammad. Rasulullah berkata, Allah Tuhan yang memerintahkan lun tuan lagi nyo. Akhirnya si Yahudi ini dia masuk dalam agama Islam lewat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hebatnya Nabi tanya. Maka tanya harus ada Rasulullah dalam hati kitanya. Harus cinta kepada Rasulullah. Kiban cara tak cintai Rasulullah? Ya dengan sering-sering tak sebut nama Nabi Muhammad. Karena man ahabba syai'an fa'akthara min dzikri. Orang kalau mencintai sesuatu dia akan sebentar-sebentar mengucap-ucapkannya. Tanya perempuan, tanya bapak galak di motor baru misalnya, ya ada pegah. Lagak tat motor baru baik tebit yang sekiannya tun sekian lagak tat. Untuk merumpuk dengan kawan lain berbicara tentang mobil lem, merumpuk kawan lain berbicara tentang mobil lem, itu menandakan kita sedang menyukai mobil. Begitu juga dengan barang-barang yang lain. Nah, jadi bila ada orang berkata bahwa saya mencintai Rasulullah tapi enggak pernah disebutnya. Kita mencintai Rasulullah tapi jarang disebutnya nama Nabi Muhammad, itu bertanda dia tidak mencintai
Rasulullah sangat cinta kepada kita, Pak. Rasulullah sangat rindu kepada kita. Pernah suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Rasulullah berkata apa? Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara engkau? Kami sering membantu dalam peperangan, kami sering berada di sisi engkau ya Rasulullah. Apakah kami ini bukan saudara engkau ya Rasulullah? Rasulullah berkata, antum ashabi. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Tetapi saudaraku adalah man lam yarauni, mereka tidak pernah melihatku. Walam yasma'u bi, mereka tidak pernah mendengar hadisku. Dan mereka hidup di ujung zaman, mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah mendengar kata-kataku langsung, tetapi mereka beriman dan percaya kepadaku. Itulah saudara-saudaraku. Maka kita senantiasa ada nama Rasulullah dalam hati kita. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Muhammadnya harus menjadi idola bagi kitanya. Nabi Muhammadnya cukup sempurna, cukup indah, maka lagi ke keleu mana. Wahai Maulana, bagimu puja. Memujamu melalui lagu nada indah merayu. Oh wahai Maulana, senandung fitrahku. Melalui lagu nada indah merayu. Oh wahai Maulana, namamu selalu dalam ingatanku, dalam ingatan. Walau wajahmu tak mungkin ku hayalkan, tiada hari berlalu tanpa sabdamu, tanpa sayangmu. Begitu pula cinta kasihku selalu saja menyerta. Kami hanyalah umat terakhirmu, sayang padamu. Tak seorang pun dapat mencegah cintaku kepadamu. Aja tujhko पुकारे मेरे गीत रे मेरे दिल गरे ओ मेरे मित्रवा मेरे मित्र. Nyan lagu nyan watel luntuan mentem mengkat-mengkat ranuk mameh di India. Oh India genyan biasa. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah hendaknya senantiasa berada di dalam hati kita. Maka ibu bapa yang dirahmati Allah, anak-anaknya mandum adik tunggu punya satu cerita. Mau dengar enggak? Nih, perhatiannya ke depan semua adik-adik, coba jawab dulu adik-adik. Jawab adik-adik. Yang semangat adik-adik. Hargailah guru yang mengajari kalian. Dengar ya, walaupun kalian nanti sudah jadi alumni, kalian telah selesai belajar di tempat tahfidz ini, jangan lupakan guru kalian. Karena melupakan jasa guru itu sangat bahaya, luar biasa bahaya. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki, dia pergi ke hutan berburu, hampir terpeleset. Jak lamli untuk berburu. Jak dengan kelompok. Tiba-tiba si pemuda ini dia tersesat.
ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Kawan-kawannya berangkat ke arah barat, dia tersesat ke arah timur. Bak wate saahnya dia duduk di bawah pokok kayu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kawan-kawan lun kagadah mandum ya Allah. Awaknyo kaya hana lun tuho lun ka tersesat ya Allah, nu tulung lun jalan untuk lung wa. Hingga 1 jam 2 jam akhirnya kalama katrep inan yuk bak kaya, tiba-tiba si pemuda tadi lapar. Dia merasakan kelaparan yang sangat karena kelelahan dalam keadaan tersesat di gunung tadi. Hingga pada saat laganyan, tiba-tiba dikalalah ateh bak kaya nasabuh cicim, idong di ateh pokok kaya. Tingat si pemudanya, oh ni burung ini bagus nih, kita tangkap, kita lempar dia, nanti kita bakar. Diambilnya kayu, dipotongnya, dilemparkan kepada si burung besar itu. Ketika dia lempar, diambilnya kayu, syuf, dia lempar. Syuf, 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 syuf. Rupanya ketika kayunya, kuate kaya bunuh truh bak cicim, kan kenang cicim. Malah kaya ditangkap dengan paruh cicim. Sak, disambut. Si pemudanya tahu, ya Allah kok hebat cicimnya. Tarhom dengan kaya malah disambut kaya luar biasa. Oh tes tiga tu, tes jangan-jangan nyo mimpi, jangan-jangan mimpi. Cok lom kaya koh yang kedua lempar lom, ketika dilempar syuk, 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 syuk. Rupanya ditangkap lom dengan paruh cicim rayutnya. Rom lom yang kelihat dengan kaya yang rayut ditangkap lom dengan paruh cicim yang besar. Hingga si anak muda bunuh merasa heran dan takjub, kok bisa dia tangkap ini ya? Luar biasa ini burung. Ini saya harus belajar ini. Dimernolah bak cicimnya. Icok kaya li anak muda bunuh, dilemparkan syak, lempar ni sambut ngemabah, cum kena ngena mata. Akhirnya murnolah kekenang bak babah, kekenang bak hidung. Akhirnya lama kelamaan anak mudanya pada akhirnya bisa ditangkat kayu ngan babah. Cok kaya irhom, isambut ngan babah, ikalan bak cicim bunuh. Selanjutnya sampai anak muda, dia mampu menangkap pisau dengan mulutnya. Cok pisau, dilemparkan, ditangkap ngan babah ji. Hebat anak mudanya, kah hebat kabereh, kah punya ilmu baru. Akhirnya dia mohon kepada Allah dan Allah berikan jalan keluar kepada dia. Akhirnya dia sempat menuju ke arah kampung. Drone kedai merumpaklah daerah yang dimana daerahnya kedai-kedai, pasar. Drone anak mudanya akhirnya ketika terus upasai, dia buat pengumuman. Baklun na ilmu yang hana bak manusia yang lain. Akhirnya urang kamu mulai ramai giyak kalian. Pu ilmu. Urang kamu mulai penasaran. Ada apa dengan si pemuda ini? Baklun na ilmu lun mampu lung tangkap kaya yang dilemparkan dengan mulut lun. Yang betul. Akhirnya urang semakin ramai ya saksikan pu yang dipelaku oleh anak mudanya. Tiba-tiba si anak muda dang bak sabuh posisi, leurung ramai dumia mencoba untuk tes yak rom. Akhirnya si anak muda disut peci, dia tenlah sumbangan bak urung-urung untuk ke biaya makan. Pada saat itu, anak mudanya tengah hidang, irhomlah leurung ketika irhom syak dirhom dengan kaya ditangkap dengan mulutnya si laki-laki ini. Urung merasa takjub, hebat anak mudanya. Luar biasa ji sambut kaya dengan babahnya, hebatnya. Urung semakin ramai-ramai julep. Akhirnya urung semakin ramai galak untuk mencoba kalan kehebatan si anak muda. Dan pada saat itu akhirnya urung lain. Yakun, nyo kaji tak istirahat ila siat. Nanti akan terlanjut dalam season yang kedua. Duduk-duduklah mereka, makan-makan, minum-minum. Terus urang tanya mbak anak muda. Hai anak muda. Hebat tatat ilmu yang kata anak muda. Pada murno so gure tu. Ijawab li anak mudanya. Lun hana gure. Pak so tamurno kata ilmu bisa menangkap kayanya. Luar biasa. Dan bahkan ikli anak muda. Ilun kan kaya mantang jelung tangkap. Ngan babah. Tapi bila engkau melemparkan pisau, maka saya mampu juga menangkapnya pakai mulut saya.
Urang metamah penasaran, metamah takjub, luar biasa anak mudanya. Akhirnya bak watedu istirahat, dia ipegah putra lian mudanya, lun hana gure lun. Hana lumurno tanyo. Yang betul hana gure kok bisa lumurno gero, lung tes gero, lumurno gero, ya jeut. Luar biasa kata anak muda. Akhirnya pada saat kembali dalam season yang kedua, anak muda buno pernah berbuat salah apa? Melupakan jasa gurunya, walaupun gurunya seekor burung. Hingga pada season yang kedua, urang karame mandum yak kalan anak mudanya. Hai, anak muda buno rupanya bahkan mampu ditangkap sikin dengan baba. Ya tak kalan, urung rame laju-laju truk. Hingga pada saatnya dia cobalah rom sikin le urang. Gedang ikan anak muda, siap. Yang betul. Silahkan saja. Lemparkan. Dilemparlah sikit li salah tidur orang. Ketika dilemparkan, syuh. Ketika sikinnya tengah melaju melesat lagi peluru, yang tiba-tiba sikinnya terwaju ke arah mulut anak muda buno, tiba-tiba saahnya ingatlah anak muda buno, wate getanyang buno pakol halung pegah lung lumurno bak cicim. Pakon halung pegah lung lumurno nyan bak enggang bak cicim lam geli tua lung pegah buno saahnya lah tingat ke gure. Dalam keadaan laginya rupa sikin tengah menuju ke arah mulut anak muda buno, tiba-tiba saahnya han mampu itambut sikinnya dan sikin buno itameng dalam babah anak mudanya tembus lewat kerongkongan rep likut. Meninggai anak mudanya, ru darah duduk mati anak mudanya. Nyan gara-gara melupakan jasa gurunya. Walaupun gurunya itu bukan manusia. Walaupun gurunya seekor hewan, seekor burung, tapi dia melupakan jasa gurunya dan dia berakhir dengan kematian yang aneh, yang tragis. Ini adik-adik sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Walaupun nanti kita telah menjadi alumni, jangan lupakan jasa guru kita. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, tanya juga bu, harus semakin besar keagungan gure anak lah mati kitanya, maka semakin berkah ilmu anaknya gebila Allah. Bila tanya bu, sedikit rasa perhatian kepada orang yang mengajari anak tanya, baik dalam ilmu agama ataupun dalam ilmu dunia, maka sedikitlah keberkahan yang ada dalam diri anak-anak tanya. Maka dukunglah tempat-tempat yang lagi rupa sama dengan kita telah berjuang di jalan Allah, berjuang dalam agama Allah. Nyoronyo tanyo sama dengan pura tengah dapur raya urolahi Nabi sama dengan but-but yang tipu roino nyo tengah tak berjuang tanyo ba agama Allah. Berbeda berjuang hari ini dengan berjuang manusia pada masa Rasulullah. Bak masa Rasulullah nyo bebeno pernah dalam riwayat mengatakan yang membunuh Abu Jahal 2 orang anak kecil. Yang membunuh Abu Jahal seorang anak kecil bernama Mu'ad bin Amr al-Jamuh berumur 14 tahun. Satu lagi adik sepupunya bernama Muawis bin Afra berumur 11 tahun. Makan siron mi bahasa tanya kan siron mi yang mentang SD, siron mi yang SMP. Mereka berhasil membunuh Abu Jahal. Coba lihat bagaimana semangat mereka yang hidup di masa Rasulullah. Tapi hari ini kita tidak berperang lagi. Hari ini kita bantu agama Allah dengan cara semangat terus getanyo berikan dalam hati-hati ni getanyo supaya dia senantiasa istiqamah dalam keadaan menuntut ilmu agama. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, anaknya gepegah lagi boh labu bakal lagi besok. Gepegah punya tateoh bak tak pelaku boh labu je kaso kaya. Tapi miahan tateoh bak tak pelaku maaf ada anak tengku jit ke belaga. Coba tak kaji. Menyahan tateoh pelaku ada anak tengku je ke belaga. Coba tak kaji. Miadum anak tengku han tateoh pelaku je ke belaga. Pelom yang kan anak tengku.
pasti je ke belakang tu. Maka oleh kerana demikian, mak anaknya wajib purna. Hasil tak purna tunggu sibuk tu. Tengah tanya minta rezeki dan sebagainya, bekerja, wajib sewa urang untuk purna anak. Miyahan hanaglah dengan Allah rokiamatilah. Man ba tempat tanya mungkin hana payah ta sewa gurek. Na tempat pendidikan agama kepada anak-anak tanya, ya juk berikan anak tanya ilmu agama. Maka bu, urang awai gedidik anak pajan bu sejak dalam kandungan ibu-ibu. Ibu-ibu nyolon tuan nunjuk sedikit resep Al-Quran bu. Karena berhubung anak-anak tanya dalam keadaan di merno Al-Quran, lun nunjuk resep-resep ke ibu baca tentang bagaimana bu menyeperle anak getanya wate jih lahir, wate rayuk singah god akai dan god akhlak. Menyertanya perle bu wate dalam keadaan hamil, banyak-banyaklah membaca surat Ar-Rahman. Bu, menyertanya perle anak wate lahir bu god akhlak, bu sematih, bu soleh, bu soleha. Ketika tanya dalam keadaan hamil ke anaknya, banyak-banyak membaca surat Ar-Rahman. Insya Allah anak sematih, taat, patuh, soleh dan soleha. Itu lewat Al-Quran. Ada juga orang tunggu, saya mau anak saya nanti kalau lahir ganteng tunggu, manis cantik tunggu. Ada resepnya tunggu? Ada bu. Apa resepnya? Pertama resepnya takalan roti le ganteng buhana. Menanci tanya ibu-ibu kalian role kira-kira long na cantik buhana taluh role. Oh kira-kira cocok tunggu, baru ikhtiar dengan Al-Quran. Apa itu? Tanya perle anak tu cantik, manis, ganteng. Selama dalam keadaan tanya mengandung, banyak-banyaklah membaca surat Yusuf. Insya Allah megedhet cantiknya, meketam gantengnya, ganteng insya Allah. Kemudian bila perle waten melahirkan, tanya perle bubek payah operasi. Berbagai proses melahirkan. Karena tanya hana galak mungkin operasi takut menakutkan dan sebagainya, takut nak efek dan sebagainya. Menyeperle getanya mak wate melahirkan bagah proses. Selama dalam keadaan hamil, banyak-banyaklah membaca surat Maryam dan surat Al-Kahfi. Insya Allah bagah proses melahirkan. Dikedi dia yang luta telefon ibu bidan pidang dang ya uruh masalah hele iganya pidang pakai bedak dan bacut pakai maskara pakai mas kawin macam-macam lah. Terus ibu bidan rumah ban gekalan bayi kalahe sari ulua berkat Al-Quran dan bakalan ibu bidan tege bayi tengoi soi patu kuroi babah pintu. Jadi yang perlu pegah putra lewat Al-Quran. Masya Allah. Maka dalam Al-Quran ini menjadi obat bagi kita semua, menjadi petunjuk bagi kita semua, dan menjadi jalan keluar bagi kita semua. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Maka oleh karena demikian, senantiasa ibu, bapa dekatkan anak tanyo kepada ilmu agama. Karena getanyo god dan hanagatnya tergantung anaknya singa. Baik dan buruknya getanyo ayah dan ibu tergantung anak yang tanyo tinggalkan. Bahkan hadiah yang terbesar menurut Hasan Al-Basri, hadiah yang paling baik dalam kehidupan kita adalah ma ahabba limar'il muslimi min ayyara akhahu wa walidahu wa waladahu wa hamimahu muti'ina lillah. Hadiah yang terbaik dalam hidup danyo adalah ketika takalan keluarga tu urang taat. Takalan ayah getanyo urang yang jemaat jauh masjid. Takalan goknyan asai ka duha ka sembahyang duha, bom sabah bak jaro. Takalan ibu getanyo pi balih ge baca Al-Quran mandeng. Takalan anak-anak getanyo pi dalam keadaan taat mandum jemaat ijak bet. Ho yang takalan keluarga tanyo urang saleh mandum. Nyan adalah hadiah terbaik dalam hidup tanyo. Tapi sebaliknya, walaupun getanyo maaf cakap punya kekayaan yang luar biasa, tapi di rumah hana urang yang taat, maaf, tak anak yang pun kai drop le plisi.
Anak kedua, kai pudrop le urang kampung. Anak yang kedapatan mencuri HP orang. Anak yang keempat, kedapatan putra atai malam gaduh main dengan cowok. Nyan adalah azab bagi kita nyo. Dan nyan adalah penani duka yang cukup mendalam bagi kita nyo ibu bapa yang dirahmati Allah. Tapi sebaliknya, hadiah yang paling besar dalam hidup kita nyo adalah keluarga teh urang saleh, urang taat. Tenang hati teh, lebih ada teh ketika tanyo di keluarga na urang yang taat dan urang yang saleh. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, sang ulun tuan rasa kajian ehno. Karena lagi habanyan uro pika semakin agak tarik, uro pika semakin agak suum dan mungkin tanyo si ati na acara makan-makan lo kadang. Maka ulun tuan rasa kajian ehno cuman intisari dari yang dah sampaikan putra, bahwa ikutilah akhlak Nabi, pahai adik-adik santriwan dan santriwati. Tanyo ibu dan bapa, mari agamanya beraya perhatian teh. Beraya perhatian kepada agama. Uronyo maaf cakap bu, ibu, bapa, maaf cakap. Uronyo perhatian tanyo kepada agama jauh tertinggal kadang-kadang daripada perhatian kepada ilmu dunia. Maaf coba lihat. Itanyo kadang-kadang ketika anak hanai jabut, ya udah nggak apa-apa. Abang nggak ngaji bang, ala hujan mah, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika anak tanyo hanai jai kula, sep susah tu. Abang nggak sekolah bang, hujan mak, hujan sebentar saja. Pakai baju, mama antar, tak intat lo. Ketanyo ayah bilang hanai jai kula, apa kan hai ujian ni ke jai kula tu baje, lo ya intat, lau ujian lo ya intat. Tapi kadang-kadang anak wate hanai jabut, ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang anak tanya te jabut mu peci hana, mu kepiah hana, mu jakrong hana, mu ikra hana, mu kitab hana. Hana tak perhatian. Tapi ketika irmah kula buku beok rela kata beliau buku lain. Baca beok tuha kata beliau baca lain. Nyukan masalah tanya hanjik permun sikula bukan. Lon urang sikula cit. Lon urung sikula cit. Maaf cakap, ulun tuan nanti titel cit SAG, Sarjana Alam Gaib. SAG ulun tuan tengah nyusun cit. Lo juga urung jai pula sama cik. Tapi bek sampai perhatian tanyo ke agama lebih menurun. Karena yang tulung tanyo agama tinggal maaf bu. Uronyo tinggal harta tanyo menjadi orang kaya, orang hebat. Nata pualam tanyo wate tawa ba Allah hana. Ada bu hebat-hebat tetat yang tulung tanyo agama tanyo sendiri. Uronyo maaf bu, le urung hana tahu perumun ke agama, laki maaf. Nah majlis-majlis taklim hana kerja pakan seakan-akan hana butuh. Sibuk, hanya saja putra agama hana tak butuh bagi urangnya. Nyo adalah mungkin agak-agak pedas baju tapi enggak apa-apa, semoga ini menjadi obat bagi kita semua bu. Perhatian harus besar ke agama. Kalau tidak malai kepada Rasulullah. Uranyo je tanya pura-pura enggak mau dengar. Pura-pura enggak open. Pura-pura hana dia tak dengar, pura-pura sibuk. Tapi ingat bu, pada tahu ba Allah yang tulung tanyo agama. Uronyo ya silahkan hana pura-pura hana dengar kerot. Pura-pura hana ada permun, pura-pura sibuk, silahkan. Tapi ingat bu, yang mengikuti jenazah cuma 3 bu. Tutbi umay itu salasun, 3 macam yang mengikuti jenazah. Apa? Yang pertama, ahluhu, keluarga kita semua datang ke tempat pemakaman kita. Yang kedua, wamaluhu, harta kita juga ikut menyaksikan kita dikebumikan. Terus kenan tanyo, kemudian ke kelima ada abang, ne motor-motor musabah 2 tu kadang gejak urung lain nak lihat dia intat ayah ronyo. Cok nuk tika-tika be hana pat du antu bak kubu. Nuk cok ii atu be hana urung jep ideh bak kubu. Keluarga tanyo terus, harta tanyo iba bak kubu. Yang kelhe datang mengampiri tanyo putra. Amaluhu, amal kita bu, juga datang kepada tempat pemakaman kita. Tapi wayarji'u isnani, yang kedua wa baksat. Dah ahluhu, keluarga kita baksat. Mak bunuh kepegah ba anak-anak, ya nak tahu nak takut truk jami hana sotu untuk rumah. Tenda-tenda golom tapasang kursi-kursi golom tanak cok anak mentua. Ya tahu anak takut truk jami nanti kah hana tanyo rumah. Ya wolom. Motor yang iba bunuh wolom. Keluarga dan harta iwo lembak set rumah. Wa yabqa wahidah, yang tinggal cuma satu inanta yang hana wawali amal gedanyo yang kenyan yang nak tinggal. Maka hadirin di sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, uronyo silahkan tanyo berbuat dengan yang apa yang tanyo inginkan. Ketahuilah bahwa
katanya yang bantu tu tok agama dan ilmu yang bermanfaat dan amal jariah katanya. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, untuk lebih berkah acara pada hari yang berbahagia ini, mari adik-adik semua kita angkatkan tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, semoga Allah berikan pertolongan kepada kita, dan semoga Allah himpunkan kita dalam surga bersama Nabi Muhammad. Na'udzubillahi minasyaitonir